Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam dan rekan-rekan dimanapun berada, izinkan kami dari kelompok pertama mata kuliah praktikum riset SDM mencoba untuk mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi atau Organizational Commitment dan Keterikatan Kerja, Work Engagement terhadap intensi untuk berhenti bekerja, turnover intention dengan variabel mediasi kepuasan kerja, job satisfaction pada karyawan di bidang teknologi dan informasi di Jabodetabek. Kami dari kelompok pertama ada Mas Anugrah, lalu ada saya sendiri, Bejani, lalu ada rekan saya Mbak Dalila, dan yang terakhir adalah Mbak Silvi. Dalam pembahasan kali ini, slide selanjutnya, kami akan mencoba memaparkan dalam 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang mengapa dilakukan penelitian ini, lalu studi literatur yang menunjukkan sumber-sumber teori yang berguna untuk mengembangkan penelitian, lalu metodologi apa yang kami gunakan untuk melakukan penelitian, dan bagaimana pembahasan hasil dari pengolahan data dari penelitian ini, lalu simpulan apa yang bisa kami ambil dari hasil ini. Langsung saja kepada background atau permasalahan kenapa kami pada akhirnya mengambil penelitian ini. Nah, sebagaimana eh, rekan-rekan semua ketahui bahwa bidang teknologi informasi atau teknologi informasi atau TI ini banyak dibutuhkan pada masa sekarang ini, dan dengan hal ini seiring dengan berjalannya atau berkembangnya teknologi yang ada, apalagi pada saat ini kita sering mendengar istilah teknologi 4.0. Nah, dengan berkembangnya transformasi digitalisasi ini, maka dibutuhkanlah banyak pegawai atau karyawan-karyawan di bidang IT untuk mensupport ini. Nah, fenomena yang kita ambil di sini adalah ketika banyak sekali eh, kebutuhan akan pegawai TI ini, ternyata banyak juga karyawan yang tidak bekerja dalam waktu yang cukup lama. Nah, kecenderungan untuk berhenti ini banyak sekali terjadi, dan ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang sudah ada dalam, misalnya dalam majalah Fortune tahun 2016 itu melaporkan bahwa karyawan IT itu melihat adanya kenaikan upah, cenderung beralih ke pekerjaan lain yang memanfaatkan tren-tren seperti ini. Lalu kondisi di dalam negeri kita juga menyebutkan bahwa di slide selanjutnya aja, Mbak. Nah, di slide selanjutnya ini dipaparkan data bahwa Kementerian Ketenagakerjaan itu telah melakukan penelitian dan menyusun performa kebutuhan dari tenaga kerja di bidang IT selama 5 tahun ke depan, hingga dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Nah, tren yang bisa kita lihat di bagian total orange itu bahwa disebutkan secara umum proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TI ini mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya, hal yang terjadi adalah di saat kebutuhannya naik, tetapi kenapa banyak karyawan yang malah berhenti gitu. Nah, di sini kita akan membahas banyak terkait turnover intention. Jadi di dalam suatu penelitian disebutkan bahwa di bidang IT itu mengidentifikasi terdapat 2 hal yang menjadi atau yang mempengaruhi turnover intention. Yang pertama adalah persepsi inner ring, dan yang kedua adalah uh, outer ring. Jadi di dalam inner ring itu, maksudnya di dalam lingkungan kerja itu apa saja hal-hal yang bisa mempengaruhi turnover intention itu disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh McQueen pada tahun 2021 adalah kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Selain itu ada juga persepsi kemudahan atau job hopping. Lalu di sisi lain, kalau tadi di inner ring, di outer ring itu disebutkan ada faktor distal, yaitu faktor individu, organisasi, dan lingkungan yang mempengaruhi niat berpindah kerja. Nah, dari penelitian inilah kami mencoba untuk menelusuri
sebenarnya apa sih yang mempengaruhi, orang atau karyawan pekerja untuk berpindah gitu dari satu pekerjaan yang mereka sedang, eee, geluti atau mereka sedang kerjakan, khususnya di bidang TI. Nah, kami menspesifikasikan penelitian ini khusus untuk pegawai di Jakarta di Jabodetabek. Selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Eee baik, terima kasih Mbak Bejani. Izin Pak Imam, saya akan melanjutkan, presentasi kami terkait, sumber-sumber literatur yang kami gunakan untuk mengembangkan hipotesis penelitian kami. Nah, langsung saja, untuk, variabel yang pertama itu yaitu job satisfaction. Mengutip dari Stephen Robbins dan Timothy Judge, mendefinisikan job satisfaction sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan sebagai hasil evaluasi karakter-karakter dari pekerjaan tersebut. Nah, dijelaskan pula dalam buku Stephen Robbins tersebut bahwa seseorang yang memiliki kepuasan tinggi terhadap pekerjaan mereka, maka akan memiliki perasaan positif terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya, mohon maaf Mbak. Nah, baik, slide yang ini. Nah, selanjutnya variabel work engagement. Menurut, Scafoli, work engagement adalah keadaan pikiran yang positif, memuaskan, terhubung dengan pekerjaan yang ditandai dengan, semangat, dedikasi, dan penyerapan di mana mengacu pada individu yang mengalami immersion, yaitu perhatian penuh dalam melakukan tugas dan benar-benar menikmati pekerjaan itu. Nah, selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu organizational commitment. Organizational commitment atau komitmen organisasi mengacu pada sejauh mana individu secara efektif mengidentifikasi diri untuk terlibat dengan dan dalam organisasi. Nah, ini, kami mengutip dari Jeskit dan Lee tahun 2009. Nah, seorang karyawan dengan komitmen organisasi yang kuat akan, mengidentifikasi bahwa dirinya dengan organisasinya dan tujuan-tujuannya serta, memiliki keinginan untuk tetap menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, variabel turnover intention. Menurut, Robbins and Judge juga, disebutkan bahwa turnover intention merupakan tendensi atau tingkat di mana karyawan dapat meninggalkan perusahaan secara sukarela maupun secara tidak sukarela akibat dari menurunnya ketertarikan terhadap pekerjaan mereka. Dan, hal ini juga dikarenakan tersedianya alternatif pekerjaan yang baru atau pekerjaan lain. Mungkin next slide, Mbak. Nah, selanjutnya saya sedikit menjelaskan mengenai pengembangan hipotesis penelitian kami. Hipotesis yang pertama, yaitu work engagement memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction. Nah, mengutip dari jurnal Pongton dan Suntrayut, tahun 2019 dan, jurnal-jurnal lainnya, itu mengatakan bahwa beberapa penelitian telah menemukan bahwa tingkat work engagement dapat secara positif mempengaruhi tingkat job satisfaction. Nah, dalam penelitian tersebut juga diungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara work engagement karyawan dan antusiasme mereka terhadap organisasi mereka yang dipengaruhi oleh tingkat job satisfaction. Sehingga dapat dikatakan bahwa work engagement ini berkorelasi positif terhadap job satisfaction. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu organizational commitment memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction. Nah, kami mengutip dari jurnal, Zhang et al. Tahun 2019, di mana menyatakan bahwa studi menemukan bahwa organizational commitment karyawan akan mempengaruhi job satisfaction karyawan secara positif. Di mana ketika organizational commitment meningkat, maka job satisfaction cenderung meningkat juga. Nah, kemudian dalam studinya Geisler et al. 2019b, menyelidiki, bahwa indikator retensi di antara para pekerja sosial seperti job satisfaction, work engagement, dan organizational commitment ini menyebutkan bahwa job satisfaction dan organizational commitment adalah konsep yang sangat berkaitan. Sehingga, kami dapat, menyimpulkan bahwa organizational commitment dan job satisfaction saling berkaitan dan memberikan pengaruh positif. Next slide, Mbak. Kemudian hipotesis kami yang ketiga adalah, work engagement memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Nah,
Penelitian membuktikan bahwa work engagement berdampak pada turnover intention, di mana keterikatan karyawan yang lebih tinggi secara berurutan akan mencegah penipisan sumber daya yang lebih lanjut dan menunjukkan tingkat keinginan berpindah yang lebih rendah atau penurunan turnover intention. Nah, ini kami kutip dari beberapa jurnal. Nah, hal tersebut juga ditunjang oleh penelitian terkini yang dilakukan oleh Ampovo pada tahun 2021, di mana karyawan yang memiliki work engagement tinggi tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan perusahaan karena kebutuhan karyawan tersebut telah terpenuhi, yaitu hubungan interpersonal dengan karyawan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan work engagement ini dia memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Kemudian hipotesis yang keempat adalah organizational commitment memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Mengutip penelitian juga yang dilakukan oleh Yang et al. Pada tahun 2010, disebutkan bahwa terdapat 3 sudut pandang utama tentang hubungan antara komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan niat berpindah. Pertama, beberapa ahli telah menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasional dan dengan demikian niat berpindah karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan, oleh Zhang et al. Pada tahun 2019 juga menyebutkan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap, niat berpindah karyawan. Sehingga kami dapat menyimpulkan organizational commitment ini dia memiliki pengaruh negatif terhadap, turnover intention. Next slide, Mbak. Selanjutnya, hipotesis kami yang terakhir adalah job satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Eee, dari studi oleh Huang et al. Pada tahun 2020, di mana menyebutkan karyawan dengan job satisfaction pada akhirnya akan mengurangi tingkat turnover intention. Nah, hal ini menunjukkan bahwa job satisfaction memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention, di mana job satisfaction melakukan peran protektif terhadap, eee, turnover intention. Sehingga dapat disimpulkan, di mana job satisfaction ini memiliki efek yang negatif langsung terhadap turnover intention. Maka hipotesis kami tersebut yang tadi, job satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap, turnover intention. Mungkin, next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Sylvie atas kesempatannya. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan tentang metodologi, mohon maaf, kerangka pemikiran. Nah, jadi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi menjadi pelaku utama dalam menggerakkan tata laksana organisasi dan merupakan faktor kunci yang memegang peranan untuk mencapai tujuan organisasi. Dikutip dari Prahara et al. 2019. Berbagai sikap dan kondisi sumber daya manusia pada organisasi dapat saling bergantung dan berpengaruh satu sama lain. Salah satu bentuk dari sikap dan kondisi sumber daya manusia pada organisasi adalah work engagement. Nah, penulis, maksudnya kami, bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi, organizational commitment, dan keterikatan kerja, work engagement, terhadap intensi untuk berhenti bekerja, turnover intention, dengan variabel mediasi kepuasan kerja, job satisfaction pada karyawan di bidang teknologi dan informasi di Jabodetabek. Mungkin next slide, Mbak. Oh, baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, jadi untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada kerangka pemikiran, jadi penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis structural equation modeling atau SEM. Jadi adapun model pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling dengan jumlah responden yang berhasil dikumpulkan yaitu ada 52 orang. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui media online atau daring dan menggunakan office form kepada para pekerja di bidang IT di wilayah Jabodetabek. Dan terdapat variabel independen yaitu
variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Dalam hal penelitian ini, maka variabel independennya itu adalah work engagement atau keterikatan kerja dan organizational commitment, komitmen organisasi. Nah, peneliti, jadi kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari dua variabel tersebut terhadap niat pindah karyawan ya, turnover intention dengan mediasi job satisfaction. Lalu ada variabel dependennya. Nah, variabel dependent pada penelitian kami ini adalah turnover intention ya. Ya. Lalu selanjutnya terdapat variabel mediasi yaitu job satisfaction yang mampu menjadi perantara atau jembatan antara peran penghargaan atas keterlibatan kerja serta dapat juga dikatakan sebagai dia merasa puas di tempat kerja. Ya, kuesioner yang digunakan untuk mengadaptasi penelitian Valley dan Reizei ini juga terdiri dari 9 dimensi dengan 2 indikator pernyataan dan diukur menggunakan skala Likert 7. Untuk selanjutnya ada profil responden. Ya, awalnya terdiri dari 60 responden, tapi setelah di data ulang yang memenuhi kriteria penelitian adalah 52 orang saja. Mohon kita next slide, Mbak. Usia terbanyak itu pada rentang 21 sampai 30 tahun. Lalu masa kerja di bidang IT-nya itu yang paling banyak ada 20 orang, yaitu di 3 sampai 5 tahun. Lalu mungkin kita next slide. Lalu detail pekerjaan di bidang IT-nya yang terbanyak mungkin yang kita bisa lihat adalah IT support. Lalu nomor 5, posisi dalam perusahaan paling banyak adalah dari responden kami adalah di tingkat staff atau pegawai biasa, belum ya. Lalu nomor 6, jenis kelamin laki-laki 40 dan wanitanya antara 13 atau 12 gitu. Nomor 7, pendidikan terakhir yang paling besar adalah lulusan S1. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, mohon izin melanjutkan terkait pembahasan, hasil dan pembahasan. Jadi di sini pertama ada uji model pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui kecocokan model pengukuran dalam membentuk hubungan antara indikator dengan variabelnya. Bila suatu indikator dalam instrumen memiliki nilai outer loading di atas 0,5, maka sudah dianggap memenuhi syarat validitas. Berdasarkan uji yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 4 indikator pada variabel work engagement yang mempunyai nilai kurang dari 0,5, yaitu indikator yang mengukur perilaku responden yang merasa kuat dan semangat dalam pekerjaan dengan nilai sebesar 0,268, yang pekerjaan yang menginspirasi dengan nilai sebesar 0,276, yang merasa antusias dengan pekerjaan dengan nilai sebesar 0,493, serta yang bangga dengan apa yang dikerjakan dengan nilai sebesar 0,278, sehingga indikator-indikator tersebut tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Selanjutnya, sebuah model pengukuran dianggap reliable apabila mempunyai nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 untuk semua konstruk. Selanjutnya, nilai composite reliability di atas 0,8 dianggap mempunyai reliability yang tinggi, serta nilai AV yang diharapkan adalah di atas 0,5. Adapun hasil pengujiannya sebagaimana tabel pada tampilan berikut ini. Dari hasil tabel tersebut dapat dianalisis bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach alpha dan CR di atas 0,8.
sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap indikator memiliki reliabilitas yang tinggi atau mampu untuk mengukur konstruknya. Untuk nilai AV, walaupun salah satu variabel yaitu job satisfaction memiliki nilai di bawah 0,5, akan tetapi sebagaimana pendapat Fornell dan Larker tahun 1981, bahwa nilai AV di bawah 0,5 masih dapat diterima apabila nilai CR pada variabel tersebut memenuhi standar. Selanjutnya, jika ingin mengetahui kekuatan variabel eksogen dan variabel endogen yang bersifat dependen pada model ini, yaitu dengan cara melihat nilai R² pada masing-masing variabel, sebagaimana tabel berikut. Untuk job satisfaction, R² diperoleh 0,436, dan untuk turnover intention diperoleh 0,306. Dari hasil tabel tersebut dapat dianalisis dan dijelaskan bahwa nilai R² job satisfaction sebesar sekitar 44%. Hal ini berarti terdapat 56% pengaruh dari faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, nilai R² turnover intention sekitar 30%. Hal ini berarti terdapat 70% pengaruh dari faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, terkait predictive relevance atau nilai Q-score yang berfungsi untuk menilai besaran variasi data penelitian terhadap fenomena yang sedang diteliti atau dikaji, serta estimasi parameternya. Suatu model dianggap mempunyai nilai prediktif yang relevan jika nilai Q² lebih besar dari 0, di mana Q² ini memiliki nilai rentang antara 0 dengan 1, sehingga berdasarkan formula Q² sama dengan 1 dikurangi perkalian 1 dikurangi R1² dengan 1 dikurangi R2², maka diperoleh hasil Q² 0,847. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa predictive relevance pada penelitian ini sebesar 0,847 sehingga dapat dikatakan relevan. Selanjutnya terkait model estimasi hasil penelitian sebagaimana gambar berikut ini, di mana kenaikan satu work engagement mempengaruhi kenaikan job satisfaction sebesar sekitar 8,5% dengan tingkat signifikansi 0,447. Kemudian kenaikan satu organizational commitment mempengaruhi kenaikan job satisfaction sekitar 63,6% dengan signifikansi 4,849. Lalu kenaikan satu work engagement mempengaruhi 26,6%, turnover intention dengan signifikansi 1,488. Lalu kenaikan organizational commitment, kenaikan satu organizational commitment mempengaruhi 11,5% turnover intention dengan signifikansi 0,596, serta kenaikan job satisfaction mempengaruhi penurunan turnover intention sebesar 61,2% dengan tingkat signifikansi 3,372. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Bejen. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalau tadi model estimasi hasil penelitiannya, maka di sini kita akan coba membahas hasil dari hipotesis penelitiannya. Nah, tadi kan sudah dirumuskan ada 5 hipotesis yang diusung, maka hasil dari pengolahan data yang sudah kami lakukan, maka untuk hipotesis yang pertama, work engagement memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction. Hipotesis ini berdasarkan hasil pengukuran T-statistik dan p-value, didapatkan nilai T-statistik hipotesis ini adalah positif 0,447 atau 44,7%, sehingga nilai T-statistik ini memenuhi kriteria lebih dari 1,96. Selanjutnya, p-value hipotesis ini adalah 0,655, yang mana lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa hipotesis ini ditolak. Jadi, berdasarkan hal tersebut, membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara work engagement terhadap job satisfaction. Sebenarnya ini juga bisa dibaca tadi di model penelitian yang sebelumnya. Untuk
H2-nya, organizational commitment memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesisnya diterima karena nilainya sesuai dengan kriteria, di mana untuk statistiknya memenuhi kriteria lebih dari 1,96 dan p-value-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya hipotesis untuk organizational commitment memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction terbukti. Lalu yang hipotesis ketiga adalah work engagement memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Nah, adapun hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hipotesis ini belum diterima atau ditolak karena nilainya belum sesuai. Yakni statistiknya ada di angka 1,488 dan p-value-nya ada di 0,137. Selanjutnya, next slide. Di hipotesis yang keempat adalah organizational commitment memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Nah, hipotesis ini juga ditolak karena hasil statistiknya adalah 0,596 dan p-value-nya adalah 0,551 atau sekitar 55%, sehingga bahwa tidak terdapat pengaruh antara organizational commitment terhadap turnover intention. Lalu yang hipotesis terakhir adalah job satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Artinya di sini hipotesis yang diusulkan diterima karena hasil penelitian kami menunjukkan bahwa nilai p-value dari hipotesis ini adalah sebesar 0,001, yang mana nilai ini merupakan lebih kecil dari 0,05. Lalu yang di statistiknya ada 3,372, di mana ini memenuhi kriteria lebih dari 1,96, sehingga hipotesis yang kelima ini diterima dengan statement job satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Selanjutnya, di analisis mediasi variabel. Nah, berhubung model penelitian kelompok kami ada variabel mediasinya yaitu job satisfaction, maka kami melakukan uji efek tidak langsung, di mana dalam uji ini dihasilkan bahwa job satisfaction ini memediasi variabel organizational commitment dan turnover intention secara parsial. Maksudnya bagaimana organizational commitment ke turnover intention itu dia memiliki pengaruh, dan ternyata setelah diteliti juga apakah ada pengaruhnya dengan job satisfaction, ternyata iya, maka dapat disimpulkan bahwa si job satisfaction ini merupakan variabel mediasi secara parsial. Selanjutnya, ya untuk bab terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Silvi. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan singkat dari hasil penelitian kami. Mungkin bisa next slide, Mbak. Nah, penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen yang dimiliki karyawan terhadap organisasi akan menentukan sejauh mana karyawan puas terhadap pekerjaannya. Sehingga untuk mengukur kepuasan kerja seorang karyawan dapat dilihat dari sikapnya yang terikat secara emosional dengan organisasi dan meyakini nilai-nilai organisasi. Nah, sikap tersebut akan muncul apabila karyawan merasa indikator kepuasan kerja mereka seperti gaji, peluang, promosi, penyaliaan, teman eh, teman dan kerja telah tercukupi dan sesuai dengan standar atau kriteria yang dimiliki para karyawan tersebut. Nah, hal ini akan menjadi penting bagi organisasi dikarenakan karyawan yang puas terhadap pekerjaannya tentunya akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Nah, namun pada penelitian kami ini juga menemukan bahwa keterlibatan karyawan dan komitmen terhadap organisasi ternyata berpengaruh secara negatif terhadap tingkat turnover intention atau keinginan karyawan untuk keluar dari organisasi. Nah, hal itu juga begitu juga dengan tingkat kepuasan karyawan di tempat kerja yang juga berpengaruh negatif terhadap tingkat turnover intention.
di mana ketika karyawan merasa terlibat dengan perusahaan, kemudian berkomitmen terhadap organisasi dan tercipta kepuasan kerja, maka intensi karyawan untuk berhenti kerja akan semakin rendah. Nah, agar dapat menurunkan tingkat turnover perusahaan, tentunya organisasi perlu secara aktif memperhatikan kepuasan kerja karyawan, terutama bagi organisasi yang berkaitan dengan industri teknologi dan informasi, di mana umumnya industri ini memiliki tuntutan kerja dan ritme kerja yang tidak pasti, yang cenderung menyebabkan tingginya tingkat turnover retention atau pengunduran diri. Mungkin itu kesimpulan singkat dari hasil penelitian kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin akan saya kembalikan kepada Mbak Bejani. Terima kasih Mbak Silvi. Sekian Pak Imam presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan mungkin nanti kami membutuhkan input-input yang lebih untuk nantinya menjadi masukan kami dalam penyempurnaan penulisan penelitian kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.